Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji multikulineritas dengan metode korelasi parsial. Nah, sebelum kita masuk ke praktiknya, kita akan membahas dulu konsep dasar daripada metode tersebut menurut Dr. Srilanto pada tahun 2011. Nah, uji multikulineritas dengan metode korelasi parsial atau examination of partial correlation ini kita lakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien determinasi ataupun R-square keseluruhan dengan nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya. Nah, jika nilai R-square ini lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya, maka model tersebut tidak mengandung gejala multikuliner. Nah, jika ada salah satu atau semua variabel bebas memiliki nilai korelasi parsial lebih besar daripada nilai R-square, maka dalam model regresi yang terbentuk mengandung gejala multikuliner. Nah, langkah-langkah dalam melakukan uji multikulineritas dengan metode korelasi parsial ini sangat mudah. Yaitu langkah pertama tentu saja kita menginput data di SPSS dulu seperti ini. Nah, misalnya saya menggunakan variabel X1-nya adalah DR, X2-nya ROE, dan kemudian variabel Y-nya adalah DPR. Kemudian data yang terbentuk, data itu kumpulkan seperti ini, model regresi yang terbentuk seperti ini dengan data yang sudah terkumpul. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita input data, itu kita akan menganalisis data. Caranya, klik Analyze, pilih Regression, kemudian Linear, isikan variabel Y ke kotak dependen, kemudian seluruh variabel X masukkan ke dependen. Langkah selanjutnya adalah kita mengklik statistik, kemudian di sini kita akan mencentang part and partial correlation. Nah, selebihnya kita abaikan saja, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini juga kita tidak menggunakan semua tabel yang muncul atau nilai yang muncul dari SPSS. Di sini kita cuma membutuhkan dua tabel ataupun dua output. Yang pertama adalah model summary, kemudian yang kedua tabel koefisien. Nah, di sini kita akan berfokus untuk melihat nilai R-square-nya. Kemudian di sini kita akan berfokus untuk melihat nilai correlation parsialnya. Nah, di sini saya sudah merekapnya. Oke, Microsoft Word. Nah, oke. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah nilai R-square. Nah, nilai R-square. Oke. Nilai R-square yang kita peroleh sebesar 0,782. Nah, kriterianya tadi, jika tidak ada dari variabel bebas yang melampaui nilai 0,782, maka tidak ada ataupun tidak terkandung gejala multikulineritas dalam model regresi yang terbentuk. Nah, oleh karena itu, untuk membandingkan nilai 0,782 dari model summary ini, kan kita bandingkan dengan nilai dari tabel koefisien, yaitu dari nilai correlation parsial di sini. Nah, di sini kita peroleh nilai korelasi parsial untuk variabel X1-nya, kita peroleh nilai min 0,628. Sementara untuk nilai korelasi parsial untuk variabel X2-nya ataupun variabel ROE-nya kita peroleh nilai 0,878. Nah, nilai tersebut kita bandingkan. Ternyata di sini ada salah satu variabel bebas, dalam hal ini adalah variabel X2 ataupun ROE, yang nilainya
melebihi daripada nilai R square. Dengan nilai 0,878 tentu saja besar dibandingkan dengan 0,782. Nah, artinya berdasarkan dengan metode yang kita gunakan ini, terdeteksi bahwa pada model regresi yang terbentuk ini mengandung gejala multikolinear. Nah, inilah kekurangan daripada metode ini. Apa kekurangannya? Jika terjadinya pengaruh negatif, jika misalnya dalam model regresi itu terdapat pengaruh negatif dari variabel X terhadap variabel Y, tentu saja nilai parsialnya akan negatif. Nah, jika nilai parsialnya negatif, salah satu variabel X-nya bernilai negatif, maka akan meningkatkan nilai korelasi parsial daripada variabel yang memiliki pengaruh positif. Nah, contohnya di sini. Di sini dapat kita lihat bahwasanya DR ternyata berpengaruh negatif signifikan. Ini negatifnya, kemudian nilai signifikannya kecil daripada alfa. Maka dapat kita simpulkan DR sebenarnya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPR sendiri. Nah, oleh karena itu nilai korelasi parsialnya menjadi negatif. Nah, sementara untuk ROE sendiri, dia memiliki pengaruh positif, kemudian signifikan. Tentu saja nilai parsialnya akan ikut signifikan. Nah, karena ikut menjadi positif. Nah, karena nilai parsial korelasi parsial daripada DR ini bernilai negatif, tentu saja nilainya kecil, maka nilai parsial daripada variabel yang lain, dalam hal ini ROE akan meningkat. Oleh karena itu, menurut metode ini, maka nilai korelasi parsial ini lebih besar daripada nilai R square. Nah, dalam hal ini, model regresi yang kita bentuk ini mengandung gejala multikolinear. Nah, metode ini tidak cocok kita gunakan apabila terdapat pengaruh negatif dari salah satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Oleh karena itu, diasumsikan menggunakan metode uji multikolinearitas yang lainnya, yang pada video sebelumnya dan juga video yang selanjutnya akan kita bahas. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, request, kritik maupun saran, silakan tinggalkan aja di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kemudian berbagi ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.